Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wa ilal huda wad dalalah 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qarubat wa arfa'id darajat wa ahamul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral ikhwan jamaah Madrasah Ramadan Majelis Ilmu Masjid Jami Darussalam Mambendaya rahimakumullah. Puji syukur tak terhingga atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, wabil khusus karunia kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kemuliaan untuk kita, mengampuni segala dosa kita, fasilitas-fasilitas untuk berbuat taat sangat diberikan dengan leluasa oleh Allah. Bahkan di bulan Ramadan ini kita diberikan fasilitas dan janji oleh Allah, jika kita benar-benar bisa fokus mengamalkan setiap kebaikan di Ramadan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang nantinya itkum minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah. Untuk 3 hari ke depan yang akan mengisi di Madrasah Ramadan ini dengan materi keaswajaan. Dalam materi keaswajaan ini akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan segala hal, baik tauhid maupun fikhiyah maupun tasawuf yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak akan membicarakan tentang lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita lebih akan fokus kepada pemahaman tentang isi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri karena keterbatasan waktu. Di dalam kitab yang kami bawa dan kita buka pada sore ini, kitab yang menjadi dasar salah satu kitab terkait dengan materi keaswajaan. Ketika kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu tahu bahwa ahlu itu bermakna golongan atau kelompok, atau bisa juga berarti keluarga. As-sunnah artinya adalah kegiatan yang senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, al jamaah artinya mayoritas. Sehingga ketika kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika diartikan maka akan mendapatkan kesimpulan makna bahwa ini adalah sebuah kelompok atau mazhab mayoritas yang mengikuti apa yang telah dilakukan, apa yang diucapkan, dan segala hal yang direstui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna atau kesimpulan singkat dari makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda kalau kita bicara as-sunnahnya saja, maka bisa mengimplikasikan makna yang berbeda. Tapi kalau secara lengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mengindikasikan bahwa golongan ini adalah golongan mayoritas yang diikuti oleh umat, baik minal khalaf ila minas salaf ilal khalaf, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan ahli sunnah wal jamaah ini menjadi mazhab mayoritas di dunia ini. Wabil khusus kita bicara di Indonesia. Kita di Indonesia untuk akidahnya kita mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dalam hal ini Abu Hasan al-Ash'ari dan al-Maturidi. Dan yang kedua, dalam bidang fikhiyahnya kita di Indonesia mengikuti salah satu mazhab dari 4 imam mazhab, yakni kita lebih banyak mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam bidang at-tasawuf, dalam disiplin ilmu tasawuf kita mengikuti pemahaman atau ideologisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dan Imam Asy-Syadzili. Inilah yang lebih dominan yang kita ikuti di Indonesia, wabil khusus kita yang berada di Lombok. Kita akan masuk ke materi pembahasan di kitab yang kami bawa. Kitab ini kitab kecil yang berjudul Azkarus Shalah. Di pertama kali membahas di sini tentang apa kewajiban orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu wajib mengetahui tentang apa. Mukallaf, apa arti mukallaf? Apa bedanya mukallaf bareng muallaf? Muallaf adalah orang yang masih lemah keimanannya. Artinya orang yang akan masuk ke dalam Islam dan belum. Dan juga orang yang baru masuk Islam. Cuma secara lebih masyhurnya yang disebut mu'allaf adalah orang yang sudah berada dan menyatakan keislamannya tapi baru menyatakan, maka itu disebut mu'allaf, orang yang masih belum teguh keimanannya. Sedangkan orang mukallaf adalah orang yang telah mendapatkan beban kewajiban dari Allah, telah terbebani oleh perintah-perintah Allah. Mukallaf ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya seseorang sudah menjadi mukallaf apabila terhimpun dalam diri seseorang 2 hal, yakni akil dan balik. Antara akil dan balik ini sesuatu yang berbeda. Akil ini terkait dengan akliyahnya seseorang, tentang berakalnya seseorang. Mampukah sudah seseorang itu membedakan sesuatu yang hak dan yang batil? Itu yang disebut akil, orang yang berakal. Sedangkan yang disebut balik ini artinya telah sampai pada batas dia mendapatkan kewajiban dari Allah. Balik ini ditandai dengan pertama, bagi laki-laki dan perempuan, ia telah berumur 15 tahun menurut penghitungan kalender Hijriyah. Dia telah berumur 15 tahun, maka telah dia disebut sebagai seorang yang balik. Yang kedua, kalau belum 15 tahun tapi bagi perempuan telah mendapatkan keluarnya darah haid walaupun belum 15 tahun, maka ia telah disebut seorang yang balik. Atau bagi seorang laki-laki umurnya belum 15 tahun tapi telah mengalami ihtilam, telah mengalami mimpi basah, maka ia pun telah disebut seorang yang balik. Begitu juga di antara tanda-tanda seseorang itu balik, antara perempuan dan laki-laki sama mengalami ikhtilam, mimpi basah. Jadi mimpi basah ini bukan hanya laki-laki saja, tapi juga dialami oleh perempuan. Balik ini bukan ditandai dengan perubahan suara ataupun dengan tiokna kenjekot. Ini bukan menentukan kenjekot ini. Jadi yang menentukan seseorang balik itu adalah telah cukup umurnya 15 tahun
atau belum 15 tahun tapi bagi perempuan telah mengalami menstruasi, atau bagi laki-laki dan perempuan telah mengalami ihtilam, mimpi basah, walaupun belum 15 tahun, maka mereka telah disebut sebagai seorang yang balik. Ketika dua hal terhimpun dalam diri seseorang, dia berakal, sehat akalnya, dan dia telah balik sesuai dengan tanda yang kami sebutkan tadi, maka anak tersebut, orang tersebut disebut sebagai seorang yang mukallaf, telah mendapatkan beban kewajiban dari Allah, termasuk di dalamnya menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Bagi yang belum mukallaf, dia belum wajib, tapi yang telah mukallaf hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, sehingga kami kembalikan sementara waktu ke moderator. Terima kasih Pak Muhammad, begitu jelas dan tegas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak. Maka saatnya kita berikan waktu oleh Bapak Muhammad, yaitu tanya jawab. Jadi kami berikan waktu kepada hadirin yang mau bertanya, tentunya tidak keluar dari tema kita. Jadi menurut penuturan Bapak Malik tadi mengenai aswaja, pemaparan Bapak Malik, jadi yang ingin tanyakan, sementara kita di Indonesia ini banyak golongan-golongan seperti itu, Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, apakah selain NU itu juga termasuk ahli sunnah wal jamaah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan sih sangat bagus, dan ini memang banyak membuat orang yang bingung terkait dengan ahli sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama merupakan satu di antara sekian banyak organisasi yang dalam akidahnya mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama atau NU itu satu-satunya yang ahli sunnah wal jamaah. Ini organisasi yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan organisasi yang lain, misalkan Muhammadiyah, mereka masih dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lain, termasuk kita yang di Lombok, ada organisasi yang bernama Marakit Ta'limat, ada Al-Mukhtariyah Al-Islamiyah, ada Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, ada Nahdlatul Watan. Semuanya ini adalah organisasi-organisasi yang berbeda, tapi satu akidah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas jawaban dengan Bapak kita. Harapannya adalah sunnah berkah. Pak Muhammad Rasulullah bertanya. Jadi akhirnya Bapak Yusuf Bapak, jadi mukallaf dan mukallaf, sebagaimana yang perlu tadi bahwa mukallaf ini adalah orang-orang yang dibebani hukum. Nah, ketika kita sudah dibebani hukum, mereka ini akil dan balik, apakah sampai disuruh tanggung jawab orang terhadap anak tersebut untuk mendirinya? Ini yang pertama. Yang kedua, masalah talak. Sebagaimana yang perlu tadi Bapak
pendidikan anak. Kita sejari dengan tua niki berkewajiban untuk mendidik anak kita agar benar-benar mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, dan mengenal segala hal yang terkait dengan nantinya kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sebagai seorang hamba. Kewajiban pendidikan ini tak terbatas waktu. Bukan hanya sampai anak ini balik atau dia sudah masuk dalam kategori mukallaf, kemudian kita dari orang tua lepas tanggung jawab. Tidak. Tanggung jawab orang tua ini sampai anak ini benar-benar menjadi anak-anak yang taqwallah. Kalau belum taqwallah, walaupun dia sendiri sudah berdiang anak-anak ini, tetap kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan agar menjadi anak yang taqwallah. Akan tetapi sistematikanya yang berbeda antara anak yang masih kecil dan anak remaja, anak yang sudah menjadi pemuda, anak yang sudah dewasa. Cara pemberian pendidikannya yang berubah, tapi pendidikan dari orang tuanya tetap wajib hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kedua, terkait dengan mu'allaf, ini memang menjadi penyakit masyarakat, penyakit yang dipelihara karena keteledoran dari kita semua. Ikhwan rahimakumullah. Kita bukan berarti tidak merasa bersyukur adanya orang yang masuk ke dalam agama Islam ini tanpa dipaksa, benar-benar mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan kebenaran ini memang hak mutlak dari Allah. Tidak ada satupun yang bisa untuk memberikan seseorang hidayah kecuali hanya Allah saja. Akan tetapi kita dari umat berkewajiban untuk melakukan ikhtiar. Ketika ada orang masuk Islam, maka kewajiban dari kita itu bukan hanya membimbing membaca syahadatain kemudian dilepaskan, bukan itu. Justru itu akan menjadi dosa besar bagi para pembimbing. Jadi tidak segampang itu kita menerima orang yang menyatakan keislamannya. Kita bimbing baca syahadatain kemudian lepas tanggung jawab, tidak seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah setelah menanyakan benar-benar keinginannya masuk Islam tanpa paksaan dari siapapun, kemudian dia dibimbing untuk membaca syahadatain, selanjutnya dibimbing untuk pengenalan iman secara utuh. Ada bimbingan-bimbingan keimanan terhadap orang yang baru masuk Islam, sehingga bimbingan-bimbingan yang telah diberikan inilah yang akan melepas orang tersebut dari kategori dia mu'allaf, karena keimanannya sudah kuat karena terus dibimbing. Tapi kalau hanya syahadatain dibimbing, hanya membaca 2 kalimat syahadat saja, setelah itu tidak diberikan bimbingan, maka sampai dia mati pun dia tetap jadi mu'allaf, karena kita tidak pernah memberikan bimbingan penguatan iman terhadap dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Berusaha ya, Ikhwan rahimakumullah, dalam memberikan bantuan yang jumlahnya besar, maka di situ tidak bisa sembarangan asal memberikan saja. Ketika dalam bentuk program bantuan modal kerja, yang harus kita lakukan adalah meneliti orang yang mau kita bantu itu benar-benar dia ini memang orang yang memang bisa berusaha atau tidak, ada jiwa usaha atau tidak. Jangan petani kita paksa untuk modal,
kita paksa untuk berdagang, padahal dia keahliannya di bertani, dia tidak punya keilmuan, keahlian di bidang berdagang, maka itu salah. Maka yang harus kita lakukan, sesuaikan orang ini dengan skillnya. Kalau skillnya memang dalam dunia usaha, dalam dunia dagang, dan kita sudah tahu hal itu, baru kemudian kita berikan bantuan modal. Kalau dia orang yang baru belajar berusaha, dan dia kita lihat ada bakat walaupun dia belum melakukan, maka kita sebagai pemberi modal juga memberikan bantuan bimbingan usaha, bukan hanya sekedar uang yang kita berikan modal berbentuk material, tapi modal dalam bentuk bimbingan dan pengetahuan, sehingga pastinya modal itu tidak akan terbuang sia-sia. Seperti itu yang harus kita lakukan terhadap para mu'allaf, agar jangan mu'allaf yang ada menjadi mu'allaf yang abadi. Lekan tiang beci arah mu'allaf dari tiang sampai umur tiang seusia ini, sampai tiang berdang anak masih doang dengan ini jadi mu'allaf. Ini berarti ada yang salah dalam pembinaan kita, baik pembinaan beragama maupun pembinaan sosial kemasyarakatan kita di wilayah Masjid Jami Darussalam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang tambahkan ini khusus masalah kegiatan mu'allaf ini sudah masuk Islam beberapa tahun, misalnya dari 5 sampai 20. Kembali dia beragamanya, mungkin kebutuhannya diimaman dengan surat dari Islam ini, terus sungguh kita jadi namun arah dengan sugul lekan Islam ini, baik seseorang si sugul lekan Islam ini memang Islam lekan nebeci, atau dengan beruk netemu Islam malak ke sugul tulakan agama hukumnya sama, dia seseorang yang murtad. Wallahu ta'ala a'lam. Murtad itu otomatis ya kafir. Kalau dia murtad artinya dia keluar dari agama Islam, dia masuk ke agama yang lain. Maka ketika dia sudah berada di agama yang lain, maka dia disebut kafir. Proses keluarnya dari Islam itu disebut dengan murtad. Allah Ta'ala. Baik ikhwan rahimakumullah, peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita tentang agama yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf. Ikhwan rahimakumullah, kita sebagai umat berkewajiban untuk mengenal agama si wajib, untuk kita ketahui, untuk kita ikuti, agar jangan sekedar kita mengikuti sebuah ritual ibadah beragama, akan tetapi kita tidak tahu agama yang kita ikuti. Agama yang wajib untuk diketahui oleh setiap hamba adalah agama Islam. Islam ini satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Agama ini memang bukan hanya Islam yang tergolong dalam kelompok agama samawi. Agama dibagi menjadi dua macam ikhwan rahimakumullah, dalam dua kelompok. Ara-aran agama samawi, ara-aran agama ardi.
Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara agama-agama yang diturunkan oleh Allah atau agama yang tergolong kelompok agama samawi, di antaranya Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Akan tetapi Yahudi dan Nasrani ajarannya sudah mengalami perubahan-perubahan oleh ulah tangan pemimpin-pemimpin mereka. Sudah tidak murni lagi, semua mengikuti hawa nafsu sampai agama sendiri diutak-atik, sehingga Allah menurunkan Islam sebagai penyempurna dari agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Setelah Islam datang, diturunkan oleh Allah, kemudian Allah menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam itu sendiri. Yang kedua ada namanya agama ardi, kelompok agama ardi. Kelompok agama ardi artinya agama-agama yang terbentuk akibat dari hasil perenungan, dari hasil pemikiran, dari hasil topobroto, dari hasil netapah. Di antara contoh agama-agama ardi, di antaranya seperti Buddha, Hindu, Konghucu, agama Shinto, agama Majusi dan agama-agama yang lain. Semuanya ini tergolong dalam kelompok agama ardi, agama yang memang tercipta di bumi ini oleh hasil olah pemikiran dari orang-orang tertentu. Inilah yang perlu kita pahami, ikhwan rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya, agama yang benar-benar produk Allah yang belum terkotori sampai hari ini, yang tidak bisa dirubah, hanyalah agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim yang terjamin keasliannya, originalnya sangat terjamin, karena Allah sendiri yang menjaminnya, bukan para ulama, bahkan bukan nabi, tapi Allah sendiri yang menjamin keaslian dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, atau kama qala Allah Ta'ala. Allah lah yang menurunkan, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang menjamin, menjaganya, memelihara keasliannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih, ikhwan rahimakumullah. Pada dasarnya agama-agama yang sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Semuanya adalah agama yang satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Akan tetapi muncul istilah Yahudi, Nasrani itu setelah mengalami perubahan-perubahan. Setelah agama yang murni ini dicampur, diutak-atik oleh orang-orang yang memang kepentingan politik di dalamnya, kepentingan hawa nafsunya, sehingga dia sudah bukan lagi Islam. Yahudi begitu juga dengan Nasrani. Sedangkan Islam, agama yang memang dari Nabiullah Adam alaihissalam, semuanya adalah Islam. Cuma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya mensempurnakan syariat-syariat yang telah ada sebelumnya. Karena model syariat-syariat agama di para nabi sebelumnya sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga sembahyang selepuk sembahyang. Di zaman Nabi Sulaiman juga salat, legu sembahyangna, ada si entah nembutang-butang sembahyangna. Marak model salat jenazah, ada entah ada ruku doang, ada yang sampai sujud tidak bangun kembali. Dan di syariatnya Nabi Muhammad lengkap, semua syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terkumpul di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk tahannus, ketika beliau bertahannus di Gua Hira, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang dilakukan adalah tahannus, yakni beribadah siang malam, atau marak bahasan dengan Jawa topo broto, marak bahasan tetapah. Tapi tapahnya dengan beribadah siang dan malam, solat. Seperti apakah solatnya Nabi Muhammad, sedangkan dia sendiri belum menjadi Rasul, belum juga dia mendapatkan perintah solat 5 waktu. Termasuk juga kemarin di bulan Rajab, di situ di kisah Isra Mi'raj, kalau Anda jeli membaca dan meneliti dari pembacaan kitab kisah tersebut, Rasulullah katanya sebelum berangkat salat 2 rakaat, kemudian nyampe di Masjidil Aqsa salat 2 rakaat, padahal dia belum mendapatkan perintah salat. Jadi ngumbe kuna salat Nabi, dia sendiri belum dapat perintah salat. Sehingga disinilah perbedaan para ulama dalam menjelaskan salatnya Nabi ketika itu. Yakni ada sebagian yang berpendapat Nabi Muhammad salatnya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengakui bahwa salatnya mengikuti syariatnya seperti salatnya Nabi Isa alaihissalam, dan ada juga yang mengakui seperti salatnya Nabi Musa alaihi salam, dan ada juga pendapat yang lain. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berbarang-barang tiang selaku PHBI Sejajar Darussalam ingin menghibur seluruh jamaah. Alhamdulillah, lejur pertama baik semuanya setelah zuhur tahsin maupun setelah asar madrasah Ramadan sekali mengalami lembut yang luas yang berharap si jemaah ada lebih lewean kader-kader tersibajang untuk ikut kajian Ramadan, mengingat pentingnya kajian-kajian seperti besok sampai sebelum bahwa luar biasa, sehingga kita mengetahui bes tersebut adalah agama samawi, agama ardi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untuk generasi bajang. Kenapa generasi bajang ini masih lemah? Sedangkan Ramadan ini tiang usahanya pembajang-bajang ini memiliki peningkatan pengetahuan, baik bajang kesimama maupun dalam kesinina tiang harapan simulai lekan tanggal 25 baik tahsin maupun madrasah Ramadan ini lebih luwean si hadir di yang sudah arahkan oleh sekretaris ada tulisan yang arah-arah dengan si dulu
Karena seperti mana setiap sampean insyaallah le akhir daripada madrasah Ramadan ini netua nebuci maupun nebajang cuma arah plakat atau sertifikat sebagai tanda penghargaan bahwa le tahun 1443 Hijriah orang tersebut mengikuti madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam di cuma arah kenang-kenangan mereka dengan seberhaji arah syahadahna mereka dengan si badal umroh arak sertifikat badalnya nalik dengan si milu madrasah Ramadan cuma arak sertifikat pengajian Ramadan jadi ini cuma arak penghargaan berupa lembaran kenang-kenangan jadi ini cuma ini terbagi ya penutup kajian Ramadan yakni tanggal 20 Ramadan dengan syarat harus aktif ngaji nenek jeluk pertama ngaji, jeluk kedua de, jeluk ketiga ngaji, jeluk keempat ini pada tempuh yang penghargaan, si yang penghargaan atau pelakat ini dengan si aktif ngaji. Cuma Paman Asdar baru ya salah informasi madrasah Ramadan ini sebenarnya waktunya ba'da asar 10 menit setelah sholat asar sehingga tiap harapan jamaah si jelas bayang asar pun bisa mengikuti daripada program madrasah Ramadan. Nah mungkin ini sih perlu yang sampean dari madrasah Ramadan ini jam 5:30 sebenarnya sudah mengikuti sesi akhir sehingga setelah itu kita akan merotal dan akan mengikuti tahlilan dan doa menjelang berbuka puasa. Nah mungkin ini sih perlu yang sampean ditunggu sebagai tambahan untuk akhir dan barokah daripada majlis Ramadan sore ini yang sekali lagi minta kepada Pamanda Al-Ustaz Ahmad Asdaruddin untuk sila Canggiring tertutup kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan min ahlil ilmi wa min ahlil khair ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.